Saat aku berumur 9 tahun. Keluarga kami sangat miskin, untuk makan saja susah. Kami sekeluarga hampir mati kelaparan. Ayah terpaksa pergi ke kota untuk menjadi kuli. Aku menerima 4 liang perak dari seorang calo. Dan menjual diriku sendiri. Di hari aku meninggalkan rumah. Salju turun sangat lebat. Ibuku menangis sambil memberikan satu-satunya mahar pernikahannya. Sebuah bunga teratai untukku. Di depan keluarga, aku mengambil 2 liang. Sisanya yang 2 liang ku berikan diam-diam kepada ibu. Bagaimanapun caranya, adik-adikku harus tetap hidup. Ayah pergi bekerja di kota kabupaten dan belum kembali. Ibu membawa serta adik-adikku. Berdiri di tengah badai salju untuk mengantarku pergi. Cuacanya sangat dingin. Ibuku bahkan tidak mengenakan baju hangat tebal. Gerobak keledai membawaku semakin lama semakin menjauh. Salju turun semakin lebat. Dan telah mengaburkan pandanganku. Total ada 12 orang yang dibeli bersamaku. Semuanya berasal dari desaku dan desa tetangga. Usia mereka kurang lebih sebayaku. Meskipun kami dibeli oleh calo. Setidaknya kami bisa makan sampai kenyang setiap hari. Keluarga yang tega menjual putrinya. Tentu saja kehidupannya di rumah tidak akan baik. Setiap hari mereka masih bisa berceloteh dengan riuh. Aku hanya mendengarkan dalam diam. Aku tidak tahu bahwa kami akan dijual lagi. Jalannya sulit dilalui. Perjalanan ini memakan waktu sebulan lebih. Saat kami tiba di Bianjing, musim semi telah tiba. Calo itu mengurung kami di sebuah halaman kecil. Hari pertama, dia membawa 5 orang yang paling cantik keluar. Beberapa hari kemudian, dia membawa sisanya. Aku dijual ke keluarga Sie di sebelah barat kota. Rumah keluarga Sie memiliki halaman dengan 2 bagian. Kudengar kepala keluarganya adalah seorang pejabat peringkat 7. Aku ditempatkan di halaman nona muda kedua. Menjadi seorang pelayan rendahan. Sehari-hari aku menyapu halaman. Melakukan pekerjaan serabutan. Anggota keluarga Sie tidak banyak. Selain nyonya besar, hanya ada 1 selir. Selir itu dulunya adalah pelayan bawaan nyonya besar. Ketiga tuan muda adalah putra kandung nyonya besar. Kudengar, mereka semua dikirim untuk belajar di sebuah akademi yang sangat terkenal di Sansi. Setelah setahun pergi, kami paling hanya bertemu mereka 2 kali. Ketiga tuan muda itu semuanya tampan. Tapi yang paling tampan adalah tuan muda pertama. Nona tertua yang cantiknya bak bidadari juga merupakan putri kandung nyonya besar. Tahun ini usianya 13 tahun. Terlihat pendiam, tapi wataknya kurang baik. Nona kedua adalah putri dari selir. Tahun ini usianya baru 7 tahun. Wajahnya bulat dan kulitnya putih mulus. Seperti boneka keberuntungan. Dia juga suka tertawa dan merupakan yang termuda di rumah. Karena sangat suka makan, semua orang di rumah memanjakannya. Keluarga Sie tidak pernah memperlakukan pelayan dengan kejam. Aku sudah bekerja di sini selama setahun. Badanku jadi lebih gemuk. Nyonya setiap bulan juga memberi kami masing-masing uang saku sebesar 200 keping koin tembaga. Saat hari raya dan perayaan, kami juga diberi uang bonus. Aku diam-diam menabung semua uang itu. Berharap suatu saat nanti ada kesempatan untuk mengirimnya pulang ke rumah. Bagiku, hari-hari seperti ini adalah hari-hari yang sangat baik. Pekerjaan di sini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan di rumahku. Di waktu luang, aku belajar membuat kerajinan simpul tali. Aku menjahit dan mengobrol tentang segala hal dengan teman-teman perempuanku. Nona tertua sangat menyukai sastra dan puisi. Pelayan utama yang melayaninya, Kakak Senhua, juga tidak kalah hebat. Orangnya juga ramah. Tidak pernah pelit ilmu. Selama ada waktu, dia akan mengajari kami membaca. Suatu hari, kudengar kabar tentang seorang gadis yang dijual ke Bianjing bersamaku. Dia dipukuli sampai mati oleh majikannya. Saat itulah aku baru sadar betapa beruntungnya nasibku. Aku telah bertemu dengan keluarga yang baik. Kehidupan yang kujalani ini terasa seperti di surga. Namun, musibah datang begitu cepat. Di tahun saat aku berusia 14 tahun. Entah kejahatan apa yang telah dilakukan oleh kepala keluarga. Harta keluarga Sie disita. Pria dan wanita di atas 15 tahun semuanya dimasukkan ke dalam sel tahanan. Hukuman tidak berlaku bagi putri yang sudah menikah keluar.
Satu malam sebelum penyitaan harta keluarga, Nyonya mengembalikan semua surat perjanjian jual diri dan memberi setiap orang 10 keping perak. Beliau melepaskan para pelayan di rumah, memberi mereka jalan untuk hidup. Para pelayan keluarga Xie saat itu semuanya baru dibeli. Dalam semalam, mereka semua bubar tak bersisa. Aku membawa uang yang telah kutabung selama bertahun-tahun ini, bersiap untuk kembali ke desa. Tapi saat melihat nona muda kedua yang sudah berusia 9 tahun, yang masih lugu dan tidak tahu apa-apa, pada akhirnya, hatiku luluh juga. Kediaman keluarga Xie telah disita. Aku dan nona muda kedua sudah tidak punya tempat tinggal. Dia tidak bisa lagi dipanggil dengan nama aslinya, Qiong Niang. Aku memberinya nama baru, King Shu. Dia adalah adik perempuanku. Namaku King Wan, Chen King Wan. Anggota keluarga Xie ditahan di sel terpidana mati. Bahkan jika aku menghabiskan seluruh uang yang kumiliki, belum tentu aku bisa bertemu mereka sekalipun. Aku harus bertahan hidup bersama King Shu. Untuk hidup, kami harus makan. Harus punya tempat tinggal. Tenagaku besar. Dan aku tidak takut akan penderitaan. Selama beberapa tahun ini, aku sudah belajar sedikit membaca dan menulis. Aku juga bisa berhitung. Aku menyewa sebuah perahu kecil. Aku memulai usaha menjual arak di atas Sungai Bian. Menjual arak tentu harus ada hidangan pendampingnya. Di musim panas dan musim gugur, aku menjual udang dan kepiting mabuk. Di musim dingin, aku membuat beberapa makanan ringan yang menghangatkan perut. Di tahun pertama, setelah dipotong biaya sewa, aku berhasil mendapatkan 37 keping perak. Kasus keluarga Xie tadinya sangat gempar. Namun kemudian mereda begitu saja. Setahun pun berlalu. Tetapi tidak ada kabar berita sama sekali. Aku menjahit baju dan celana katun tebal. Aku membawa makanan dan King Shu untuk menemui ayah dan ibunya, serta kakaknya yang sakit dan bibinya. Dia dengan gembira mengenakan jaket katun merah yang baru kujahit untuknya. Dia menarik tanganku dan menggoyangkannya dengan riang. Litua sudah tidak seketat tahun lalu. Aku memberinya suap 2 tael perak. Sambil menggelengkan kepala, dia membiarkanku dan King Shu masuk. Penjaranya remang-remang. Baunya tidak sedap. King Shu adalah anak yang penakut. Dia menggenggam tanganku. Sepasang matanya panik seperti anak kelinci yang tersesat. Aku menepuk tangannya dan berkata, "Jangan takut, kan ada kakak." Dia tersenyum kecil. Di sudut mulutnya muncul 2 lesung pipi yang sangat kecil. Ternyata seluruh keluarga dikurung di satu tempat. Aku sudah tidak bisa mengenali rupa nyonya, tuan besar, dan bibi selir. Mereka sudah sangat kurus dan kusam hingga penampilannya berubah total. Dari 3 tuan muda di keluarga, hanya tersisa 2 orang. Yang tidak ada adalah tuan muda tertua. Aku hanya pernah bertemu mereka 3 atau 4 kali. Usia mereka hanya berselisih 1 atau 2 tahun. Kini saat melihat mereka kembali, aku sudah tidak tahu lagi siapa adalah siapa. Aku tidak tahu kemana perginya yang satu lagi. Tapi setidaknya, mereka yang ada di sana masih terlihat seperti manusia. Penjaga tua itu memberi banyak kelonggaran. Dia memberi kami waktu selama 1 jam. Di sudut ruangan terhampar jerami. Sepertinya itu adalah tempat mereka tidur sehari-hari. King Shu menatap ayah dan ibu yang sangat ia rindukan. Dia tidak mengenali mereka lagi. Tapi keluarganya bisa mengenalinya. Melihatnya bersembunyi di belakangku, sambil mengintip dan tidak berani keluar. Tuan besar terdiam sejenak sebelum memanggil, "Qiong Niao." Dia masih ingat kalau namanya Qiong Niao. Dia menatap ayahnya untuk waktu yang lama. Mungkin dia sudah mengenalinya. Lalu berseru, "Ayah." Di wajahnya yang kini mengerti, mengalirlah 2 baris air mata. Dengan ragu-ragu, dia melompat ke pelukan ayahnya. Seluruh keluarga menatapnya lagi dan lagi. Mereka menangis terseduh-seduh. Tuan besar Xie jatuh sakit karena putus asa. Di rumah ada belasan pelayan perempuan. Setiap hari dia pergi pagi pulang larut malam. Mana mungkin dia punya tenaga untuk mengurusi kami, model. Nyonya belum genap 40 tahun. Tapi rambutnya sudah memutih seluruhnya. Terlihat seperti wanita tua berusia 60 tahun. Tapi beliau masih mengenaliku.
Kamu gadis pelayan King Wan. Matanya pucat kelabu. Bahkan berbicara pun terasa sulit baginya. Ibu, dia adalah kakakku. King Shu menarik tanganku dan menjawab, Tuan, Nyonya, mohon ampuni kami. Hamba tidak berani lagi membiarkan nona muda kedua memakai nama aslinya. Takut suatu hari nanti pihak berwenang datang mencarinya. Terpaksa membiarkan dia memakai nama keluarga hamba. Dan memberinya nama King Shu. King Wan, kau satu-satunya. Aku dicopot dari jabatanku, seluruh keluargaku dihukum, dan hanya menyisakan dia seorang diri. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Aku bahkan tak sempat mencarikan tempat untuk putriku. Kalau bukan karenamu, aku tak tahu bagaimana nasibnya sekarang. Apakah dia masih bisa hidup dan berdiri di sini? Aku yang tua ini tidak akan pernah cukup berterima kasih padamu. Siapa sangka, setelah setahun aku dihukum dan dicopot dari jabatan. Putri kandungku sendiri bahkan tak pernah datang. Yang datang menjenguk kami justru hanya seorang gadis pelayan dari kediaman. Dulu, Nyonya sudah mengembalikan surat perjanjian budakmu. Saat itu kau sudah bukan lagi pelayan di kediaman ini. Jadi, apa salahnya menjadi kakak bagi King Shu? Jika keluarga Xie suatu hari nanti dapat melihat terang kembali, King Wan akan menjadi nona muda di kediaman kami. Tuanku, semangat dan harga dirinya masih utuh. Musibah ini masih ada kemungkinan untuk diperbaiki. Dalam hati, aku ikut bahagia untuk King Shu. Aku tidak ingin menjadi seorang nona muda. Aku hanya ingin pulang ke desa untuk melihat ayah, ibu, dan adik-adikku. Melanjutkan hidup sebagai gadis pendayung di Sungai Bian juga sudah cukup baik. Tuan, Nyonya, jangan salahkan Nona Sulung. Aku pernah membawa King Shu mengunjungi keluarga Su. Saat itu kami tidak berhasil menemuinya. Kudengar beliau baru saja melahirkan. Dan masih dalam masa pemulihan pasca melahirkan. Keluarga Su takut membuatnya terkejut. Sehingga mereka tidak memberitahukan masalah ini kepadanya. Nyonya Besan mencariku dan mengatakan bahwa ini demi kebaikan Nona Sulung. Aku sama sekali tidak boleh lagi membawa King Shu ke rumah mereka. Sejak hari itu, keluarga Su pindah ke ibu kota timur. Bahkan jika Nona besar ingin mengunjungi kalian, jaraknya sangatlah jauh. Ia juga punya seorang anak. Mana mungkin ia bisa kembali? Ada lagi yang belum kuceritakan. Nona besar, setelah mendengar urusan keluarga Xie, tiba-tiba pingsan. Saat beliau tidak sadarkan diri, Tuan Muda langsung membawanya naik ke atas kapal. Kita semua hanyalah orang biasa. Di saat seperti ini, melindungi diri sendiri adalah hal yang bijak. Apa salahnya? Setelah beberapa patah kata, waktunya pun tiba. Aku harus pergi bersama Paman King. Dia menangis, ingin membawa serta seluruh keluarganya. Mereka harus membujuknya berulang kali barulah ia mau pergi. Tetapi ia menangis dan bertanya mengapa tidak melihat kakak laki-laki tertuanya. Di seluruh kediaman, legenda tentang Tuan Muda Sulung tersebar di mana-mana. Konon ia tidak hanya berparas rupawan dan berbudi luhur. Di usia muda ia sudah berhasil lulus 3 ujian negara tertinggi berturut-turut. Ia adalah murid kesayangan Tetua Song. Disebut-sebut bahwa ia pasti akan menjadi tetua berikutnya, dan sebagainya. Aku tidak tahu tentang yang lainnya. Tetapi penampilannya memang tidak diragukan lagi. Bagaimanapun juga, ibunya adalah seorang wanita cantik yang jarang ditemui. Orang yang seperti itu, nasibnya kini justru tidak diketahui. Lihat saja Tuan Xie yang bungkam 1000 bahasa. Aku paham situasinya. Jadi aku tidak boleh bertanya lebih jauh. Aku pun pulang bersama Paman King. Kami menyewa satu halaman bersama orang lain di Jalan Timur. Aku dan Paman King datang lebih awal. Jadi kami menempati 2 kamar di sebelah timur. 1 kamar untuk tinggal. 1 lagi untuk dapur. 3 kamar di sebelah barat dihuni oleh 1 keluarga dengan 4 anggota. Suaminya adalah seorang pedagang keliling yang menyusuri jalan dan gang. Istrinya tinggal di rumah mengasuh anak. Pedagang keliling itu bermarga He. Perawakannya tinggi tegap dan sangat pandai berbicara. Sebaliknya, Nyonya He tidak banyak bicara. Tetapi ia orang yang sangat baik hati. Tangannya terampil, di waktu luangnya ia menyulam beberapa sapu tangan. Aku akan menjajakan kantong uang atau sulaman.
Kalau hanya menjahit baju atau membuat sepatu, aku masih bisa. Tapi untuk menyulam dan semacamnya, aku sama sekali tidak bisa. Saat waktu luang, aku meminta Paman King untuk belajar darinya. Paman King punya kesabaran untuk itu. Dia jadi sangat terampil. Sisa ikan dan udang yang tidak terjual setiap hari. Sebagian besar dimakan oleh Paman King dan kedua anaknya. Hari ini tidak ada bedanya dengan hari-hari biasa. Hanya saja, Sungai Bian membeku. Jadi, usahaku terpaksa berhenti. Ada pelanggan setia yang suka dengan jajanan buatanku. Jadi aku membuatnya di rumah dan mengantarkannya. Setelah pulang ke rumah dan makan malam, King Shu sudah mengantuk. Setelah melihatnya tertidur, aku mengambil sol sepatu dan mulai menjahitnya di bawah terang lampu minyak. Di dalam anglo, yang terbakar adalah kayu bakar yang berasap. Jendela besar kubuka sedikit. Nanti sebelum tidur, apinya harus kupadamkan dan kubiarkan udara berganti, baru aku berani menutupnya. Usiaku sudah 15 tahun. Kemanapun aku pergi, aku sudah dianggap sebagai gadis dewasa. Mencari nafkah di Bianjing tidak semudah yang dibayangkan. Kadang-kadang ada saja yang menggangguku. Apalagi aku seorang gadis yang membawa seorang adik perempuan. Tapi, di sepanjang sungai ini ada aturannya sendiri. Setelah membayar uang keamanan, tentu saja ada yang menjaga kami. Aku tidak takut lelah. Aku hanya takut mendapat masalah. Aku terkejut saat mendengar pintu diketuk. Lagi pula, di Bianjing ini, aku dan King Shu hanya hidup berdua. Siapa yang akan mencari kami saat hari sudah gelap begini? Siapa? Aku berseru. Aku Xie, suara orang di luar terdengar rendah. Itu suara seorang pria, berat dan enak didengar. Xie, aku tidak sempat berpikir panjang. Aku mengenakan jubah hangatku dan turun dari tempat tidur. Orang di luar pintu menyelinap masuk. Aku segera menutup pintunya. Pria itu berdiri memunggungiku di tepi ranjang, menatap King Shu. Rumahnya kecil, hanya ada satu tirai yang menutupi bagian depan tempat tidur. Bagian dalamnya bisa dibilang kamar tidur. Bagian luarnya berfungsi sebagai ruang tamu. Sekarang setelah dia menyingkapnya, semuanya terlihat jelas. Perawakannya sangat tinggi. Mengenakan sebuah jubah berwarna hitam pekat. Rambutnya diikat kencang ke atas dengan pita giok. Aku samar-samar menebak siapa dirinya. Tapi aku tidak berani bertanya lebih jauh. Aku hanya menunggu sampai dia puas memandang. Aku menambahkan kayu bakar ke dalam anglo. Lalu merebus air dan menuangkan secangkir teh untuknya. Teh itu adalah teh yang biasa disuguhkan untuk para tamu. Tidak bisa dibilang bagus, tapi juga tidak buruk. Aku membawanya masuk dan menutup tirai. Cahaya lampu minyak begitu redup. Tapi aku tetap bisa melihatnya dengan jelas. Orang-orang di Puri bilang dia terlahir rupawan dan anggun. Selama ini aku hidup. Aku tidak pernah tahu apa arti rupawan dan anggun itu. Tapi setelah melihatnya hari ini, aku akhirnya mengerti. Wajahnya sangat mirip dengan nyonya. Hanya saja alisnya lebih tebal dan lebih panjang. Terlahir dengan sepasang mata bunga persik. Bahkan saat tidak tersenyum pun, matanya terlihat penuh pesona. Batang hidungnya lurus dan mancung. Bibirnya tidak terlalu tipis. Garis rahangnya tegas dan jelas. Namun auranya begitu dingin. Dingin dan berwibawa. Pria tertampan dalam sejarah. Kata-kata dangkal seperti itu bahkan tidak cukup untuk menggambarkannya. Kuncinya adalah, kulitnya juga putih. Dia bahkan tidak melepas jubahnya. Dia duduk di kursi dan mengambil teh yang kuseduhkan. Tangannya pun begitu indah. Orang yang rupawan memang tidak memiliki celah sedikit pun. Pupil matanya hitam. Saat menatap orang, matanya sehitam tinta pekat yang dalam. Membuat jantung orang berdebar. Kulihat dari pakaiannya, dia tidak terlihat seperti orang yang sedang dalam kesulitan. Karena jubah putih di balik mantelnya adalah brokat sutra awan. Benar-benar sejengkal kainnya seharga sejengkal emas. Jika dia tidak dalam kesulitan, mengapa dia tidak menyelamatkan orang lain di Xie-Jia? Intrik di istana kekaisaran begitu kejam. Aku tidak berani bertanya lebih jauh. Tentu saja aku juga tidak ingin bertanya. Aku hanya berdiri di samping menunggunya bertanya. Tenang dan tidak terburu-buru. Ternyata kau cukup berani juga.
pantas saja bisa melindungi Qiong Niang dengan baik. Suaranya rendah dan terdengar dingin. Aku tidak berani menatapnya lama-lama. Aku hanya menundukkan kepala tanpa berkata apa-apa. Benda ini kuserahkan padamu. Besok, carilah cara untuk keluar dari kota Tangcheng. Antarkan benda ini ke tangan kepala biara di kuil Jiming. Masalah ini sangatlah besar. Kau harus bertindak dengan sangat hati-hati. Kalau bukan karena tidak ada cara lain, aku juga tidak akan datang menemuimu. Seharusnya aku tidak terlibat. Tapi mendengar dia berkata, dengan nada yang mendesak dan pasrah. Akhirnya aku memberanikan diri menerima benda yang terbungkus kain itu. Bentuknya seperti sebuah buku. Tidak terlalu tebal. Saat diserahkan ke tanganku, benda itu masih terasa hangat dari tubuhnya. Tuan muda, mohon tunggu dan lihat. Jaga dirimu, Tuan. Tua dan muda keluarga Xie menantimu di penjara. Dia bangkit hendak pergi. Aku akhirnya tidak tega, demi pamanku. Demi keluarga Xie, aku mengucapkan kata-kata itu. Dia menganggukkan kepala. Tiba-tiba dia tertawa. Menyilaukan seperti matahari yang terik. Apa kau tidak takut kalau keluarga Xie dan aku adalah orang jahat? Aku hanya tahu keluarga Xie memperlakukanku dengan baik, itu sudah cukup. Kalau bukan karena keluarga Xie, aku bahkan tidak tahu akan jadi seperti apa diriku sekarang. Dia menganggukkan kepalanya, lalu berkelebat pergi. Kuil Jiming pada hari biasa bukanlah kuil sembarangan. Setiap bulan hanya buka pada tanggal 1 dan 15. Besok bukanlah tanggal 1. Bukan pula tanggal 15. Hanya untuk masuk ke gerbangnya saja sudah sangat sulit. Apalagi untuk bertemu dengan kepala biaranya. Keesokan paginya, aku menitipkan pamanku pada Nyonya He. Lalu aku pergi ke Gunung Jilong. Gunung Jilong, meskipun disebut gunung, tapi sebenarnya tidak terlalu terjal. Aku sudah terbiasa kerja kasar. Jadi, berjalan beberapa langkah tentu bukan hal yang sulit. Sesampainya di gerbang vihara, gerbang utamanya tertutup rapat. Dari dalam, terdengar suara lantunan sutra dan ketukan bokor kayu. Aku mengetuk pintu beberapa kali. Barulah seorang samanera kecil keluar. Dia kelihatannya baru berumur 5 atau 6 tahun. Usia yang sedang lucu-lucunya. Wajahnya putih dan mulus. Melihatku, dia pun bersikap dengan sopan. Menangkupkan sebelah tangannya. Lalu berkata padaku, Nyonya, jika ingin bersembahyang atau menunaikan nazar, silakan datang kembali pada tanggal 1 atau 15. Aku melihatnya begitu menggemaskan. Aku jadi ingin mengelus kepalanya. Tapi aku takut dianggap tidak sopan. Aku mengeluarkan 2 permen kacang pinus dari kantungku untuknya. Permen yang biasa kugunakan untuk membujuk King Xiu. Dia mengatupkan bibirnya, ragu-ragu dan tidak mau menerimanya. Aku membuka tangannya dan menaruh permen itu di telapak tangannya. Aku tidak datang untuk bersembahyang dan juga bukan untuk menunaikan nazar. Pergilah dan sampaikan pada kepala viharamu bahwa putrinya dari kehidupan awam telah datang mencarinya. Aku tahu berbohong itu tidak baik. Tapi, apa boleh buat? Jika saja aku tidak sengaja mendengar sebuah gosip di atas kapal, aku tidak akan pernah terpikir cara seperti ini. Sebelum menjadi beku, kepala vihara ini adalah putra dari mendiang kaisar. Bahkan kaisar yang sekarang pun harus memanggilnya paman raja kecil. Dahulu, saat pemberontakan besar Pangeran Wu, kepala vihara menerima perintah kaisar untuk menaklukkan Pinhan. Pangeran Huai menyandera anggota keluarganya dan menggunakan nyawa mereka untuk memaksanya menarik pasukan. Sang permaisuri takut suaminya akan goyah. Ia membawa anak-anak mereka dan membakar abis istana dengan api. Saat dia berhasil menaklukkan kota dan kembali ke rumah, yang tersisa hanyalah lebih dari 100 jenazah yang terbakar hingga tak bisa dikenali lagi. Jenazah. Terdengar kabar bahwa seorang pengasuh berhasil kabur bersama putri kecil. Tapi tidak ada yang tahu kemana mereka melarikan diri. Setelah mencari selama bertahun-tahun tanpa hasil, kepala vihara pun putus asa dan patah hati. Menjadi biksu di Gunung Jinming. Jika tuan putri itu masih hidup,
Usianya sekarang mungkin sekitar 15 atau 16 tahun. Biksu kecil itu masih sangat muda. Tentu saja dia tidak tahu masa lalu kepala biara. Tapi dia sudah masuk ke dalam untuk mencari orang. Karena sudah memberanikan diri untuk datang, aku jadi tidak begitu takut lagi. Soal berpura-pura menjadi tuan putri. Kudengar dulu banyak sekali keluarga yang membawa anak mereka ke kediaman pangeran untuk mengaku sebagai kerabat. Tidak ada satupun yang benar. Dan sepertinya tidak ada satupun yang kepalanya dipenggal. Pangeran itu sekarang sudah menjadi kepala biara. Tentu beliau tidak akan melakukan dosa membunuh lagi. Tak lama kemudian, seorang biksu gemuk keluar. Perutnya sangat buncit dan bulat. Hidungnya besar. Dan ujung hidungnya juga merah. Daging di kedua pipinya menonjol. Jika ada di wajah orang lain, mungkin akan terlihat sangar. Tapi di wajahnya, itu malah membuatnya terlihat imut dan ramah. Dia melihatku dari atas sampai bawah. Lalu bertanya sambil tersenyum lebar. Nona, bagaimana kau bisa begitu yakin kalau kau adalah putri dari kepala biara kami? Aku kan bukan putri yang asli, jadi tentu saja aku tidak yakin. Ini hanya tebakan. Kalau rumor yang beredar di masyarakat itu benar, maka semua ciri-ciriku cocok. Soal apakah aku benar-benar putrinya atau bukan, hanya bisa diketahui setelah bertemu dengan kepala biara. Lagi pula, soal apakah aku ini putrinya atau bukan, hanya beliau sendiri yang tahu. Pokoknya, bagaimanapun juga, yang penting aku bisa bertemu dengannya. Yang palsu bisa jadi nyata, yang nyata bisa jadi palsu. Biksu gemuk itu memiringkan kepalanya menatap si biksu kecil. Sambil menggembungkan pipinya, dia menyuruh si biksu kecil mengulurkan tangannya. Biksu kecil itu jelas masih terlalu naif. Dia pun dengan polos mengulurkan tangannya. Jari-jari gemuk biksu itu menjepit dan memasukkan sisa permen terakhir ke dalam mulutnya sendiri. Sambil membusungkan perut buncitnya, dia berbalik dan masuk kembali. Biksu kecil itu tertegun. Aku melihatnya, lalu menepuk-nepuk pundak kecilnya dengan pasrah. Siapa namamu? Wajah Mingjing tampak sedih, dia hampir menangis. Jin, dengarkan kakak. Setiap kali saat gurumu sudah tidur pulas, kau pergi dan gedor saja pintunya. Dia merebut makananmu. Maka kau ganggu saja tidur nyenyaknya. Kalau itu masih belum cukup, sebelum makan, ludahi dulu makananmu 2 kali. Lihat apa dia masih mau memakannya atau tidak. HMPH, Jin kecil, itu namanya masih memberinya keringanan. Tapi lain kali kalau kakak datang, pasti akan membawakanmu lebih banyak permen. Aku berjongkok di hadapannya sambil membujuknya. Sepertinya Mingjing belum pernah mendengar kata-kata sejahat ini. Seketika dia pun tertegun. Hanya menatapku dengan mata bulatnya yang besar. Gurunya datang dengan sangat cepat. Lalu membawaku masuk ke dalam. Mingjing mengikutiku di samping. Dengan ekspresi kecilnya yang tampak ragu-ragu untuk bicara. Aku tersenyum bangga ke arahnya. Kau pasti merasa aku ini hebat sekali, kan? Biksu kepala upacara, Jiang Wenchin, sedang menungguku di bawah pohon bodi di halaman belakang. Musim dingin terasa sangat dingin, tetapi pohon ini tetap hijau dan segar. Kalau saja dia tidak botak dan mengenakan jubah biksu. Siapa yang akan menyangka kalau dia adalah seorang biksu? Bagaimanapun, dia terlihat terlalu tampan dan elegan. Dia pernah pergi ke medan perang. Tetapi tidak ada sedikit pun aura prajurit di tubuhnya. Dia terlihat terpelajar dan bijaksana. Bahkan usianya pun sulit untuk ditebak. Semua orang sudah pergi. Dia berdiri di bawah pohon sambil memutar tasbihnya. Dari kejauhan, dia tampak seperti sebuah lukisan. Hamba bersalah. Mohon biksu kepala bisa memaafkan. Berbohong hari ini juga karena terpaksa. Aku membungkuk memberi hormat dan mengakui kesalahanku. Mungkin karena sudah terbiasa merasa kecewa. Ekspresinya tidak banyak berubah. Aku melepaskan bungkusan di bahuku dan menyerahkannya padanya. Dia membukanya, hanya meliriknya sekilas, lalu menutupnya kembali. Apa dosamu? Hanya saja, seorang gadis kecil yang pemberani dan cerdik memang sudah jarang ditemui. Apakah Rucu membawa pesan lain? Suaranya jernih dan merdu. Tenang dan mantap. Mendengarnya saja sudah membuat hati orang merasa senang.
Bukan begitu. Rucu seharusnya adalah nama kehormatan Tuan Muda Xie. Karena dia sudah berhasil menemukanku. Berarti dia benar-benar sedang dalam kesulitan. Jika suatu hari nanti dia butuh bantuan, kau boleh datang mencariku kapan saja. Nona, boleh hamba tahu nama Anda? Dan apa pekerjaan Anda? Malam ini aku adalah seorang gadis penjual arak di perahu di Sungai Bian. Gadis baik, pergilah. Sejak saat itu, beberapa bulan berlalu begitu cepat, hingga sungai pun membeku. Namun, bisnisku justru semakin membaik. Pada tanggal 3 bulan ketiga, ku dengar Putri Agung akan berpesiar di sungai. Paman Qin memaksa ingin melihatnya. Tentu saja perahu harus berhenti beroperasi selama sehari. Jadi, aku membawa Paman Qin pergi lebih awal untuk menonton. Putri Agung adalah kakak kandung dari kaisar yang berkuasa saat ini. Mendiang kaisar, ayahnya, sangat menyayanginya. Dan menikahkannya ke Bianjing yang makmur. Bahkan menjadikan Bianjing sebagai wilayah kekuasaannya. Ada banyak sekali rumor tentang Putri Agung. Kudengar suaminya memelihara seorang gundik. Lalu dia memerintahkan orang untuk menenggelamkan suaminya itu. Setelah itu, dia sendiri memelihara banyak pria simpanan yang tampan. Setiap hari hidupnya penuh dengan kesenangan dan kebebasan. Siapapun pria yang menarik perhatiannya, tidak akan ada satupun yang bisa lolos. Karena itu, di Bianjing, jarang sekali terdengar ada keluarga yang memiliki putra tampan. Begitu mereka mencapai usia sekolah, mereka akan dikirim jauh-jauh ke akademi untuk belajar. Mereka bahkan jarang sekali pulang ke rumah. Kecuali jika mereka berniat untuk mencari muka dan ingin menyerahkan diri mereka sendiri. Rumor tentang sang putri sangatlah banyak. Tidak ada yang tahu mana yang benar dan mana yang bohong. Tapi kudengar, bahkan kaisar yang berkuasa saat ini pun harus mengalah padanya. Kekuasaannya jelas bukan main-main. Kami datang lebih awal. Jadi kami tentu saja mendapatkan tempat terbaik di atas jembatan. Iring-iringan perjalanan sang putri. Tentu saja pemandangannya sangat megah. Ada 3 buah kapal. Dan semuanya setinggi 3 lantai. Putri Agung sangat menyukai kain kasa putih. Lihat saja kapal yang tertutup kain kasa putih itu. Yang ada di atasnya pastilah beliau. Itu adalah kapal yang di tengah. King Shu terus menatapnya, sambil mengoceh tak henti-henti. Berisik sekali. Di atas kapal, selain para dayang yang melayani, para pelayannya adalah pria-pria muda dan tampan. Ada berbagai macam rupa. Sepertinya kabar bahwa sang putri memelihara selir pria. Bukanlah sekadar desas-desus. Namun, sang putri tak terlihat, padahal sanggar lukis semakin dekat. Tiba-tiba, angin berembus menyingkap kain kasa putih itu. King Shu hampir berteriak sambil menunjuk. Aku sangat terkejut. Aku bergegas membekap mulutnya. Saat aku menoleh kembali, kain kasa yang tersingkap itu sudah hampir jatuh menutupi lagi. Namun, beberapa orang memang ditakdirkan begitu memesona. Meskipun hanya melihatnya sekilas, di antara ribuan orang, kau akan tetap bisa langsung mengenalinya. Sang putri mengenakan gaun kasa putih. Kakinya yang jenjang terlihat samar-samar. Kuncup bunga yang terlukis di dahinya. Sudut matanya yang kemerahan dan bibir merahnya yang sedikit terbuka. Semuanya terlihat dengan sangat jelas. Dan dia berada di bawah sang putri. Dadanya yang putih bersih dibiarkan terbuka. Aku bahkan bisa melihat dengan jelas alisnya yang berkerut. Dan bulu matanya yang panjang bergetar. Sang putri hendak menyentuh bibirnya. Dia memalingkan wajah untuk menghindar. Tepat pada saat itu, dia membuka matanya. Mata kami saling bertemu. Waktu terasa begitu lama, namun juga begitu singkat. Cukup lama bagiku untuk melihat rasa malu dan amarah di matanya. Terlalu singkat hingga aku tak sempat menemukan tahi lalat kecil di dekat bibirnya. Seorang sarjana nomor 1 yang terhormat. Tetapi ia terpaksa berpura-pura patuh pada Tuan Putri Sulung. Itu mungkin lebih menyakitkan baginya daripada dibunuh. Begitulah yang disebut harga diri seorang cendekiawan. Lebih baik hancur daripada menyerah. Dirinya yang kulihat hari ini benar-benar berbeda dari orang yang kulihat malam itu. Dia bisa menahan hinaan demi menanggung beban yang lebih besar.
Pasti ada sesuatu yang lebih penting daripada nyawanya. Sesuatu yang jauh lebih mendesak untuk ia lakukan. Aku percaya padanya. Kukira hari-hari akan berlalu seperti biasa. Tetapi aku tidak pernah bisa melupakan momen saat mata kami bertemu. Jinsu sudah menjadi seorang gadis remaja. Dia sudah hampir lupa semua huruf yang pernah dipelajarinya dulu. Aku tadinya ingin mengirimnya ke kuil Jiming agar kepala biara bisa mengajarinya. Tapi aku takut orang-orang yang bersembunyi dalam bayang-bayang akan menemukannya. Jika identitas tuan muda itu benar-benar terbongkar, dia hanya punya satu jalan, yaitu kematian. Tak disangka, Tuan Putri Sulung justru mendirikan sebuah sekolah yang khusus diperuntukkan bagi perempuan. Aku pun mengirim Jinsu ke sekolah itu. Putri bungsu Nyonya Hei juga pergi bersamanya. Meskipun Jinsu terlihat lugu, tapi ingatannya sangat tajam. Apapun yang ia pelajari hari itu di sekolah, ia bisa mengucapkannya kembali dari ingatan, kata demi kata. Dia menuliskannya dan aku ikut belajar bersamanya. Lambat laun, aku jadi bisa membaca buku-buku sederhana. Saat itulah aku baru tahu bahwa pengetahuan dalam buku itu nyata. Di dalam buku, ada begitu banyak hal yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hal-hal yang bahkan tak pernah terlintas di benakku. Pepatah, di dalam buku ada rumah emas. Dan, di dalam buku ada wajah secantik giok, itu ternyata benar adanya. Pada bulan kelima, saat perayaan Pehchun, aku membawa Jinsu pergi ke penjara. Aku membawakan bakcang buatanku sendiri. Juga beberapa makanan dan arak. Aku dan Jinsu membeli permukaan kipas dan menggantinya dengan yang baru. Kami juga membawa daun ai untuk mengusir penyakit dan kesialan. Keadaan mereka terlihat sedikit lebih baik dari terakhir kali aku bertemu mereka. Suara Nyonya tidak lagi terdengar lemah saat berbicara. Kudengar kedua tuan muda itu menjadikan tanah sebagai kertas dan ranting kayu sebagai pena. Mereka belajar dengan tekun setiap hari tanpa pernah berhenti. Bahkan tidak meneteskan air mata sedikit pun. Keluarga Xie akhirnya memiliki harapan. Aku menggunakan daun ai untuk mengasapi seluruh penjara. Sisa ikatannya ku gantung di pintu. Paman King mengikatkan benang warna-warni untuk mereka, lalu menyajikan makanan. Saat aku datang, aku sudah berpesan berulang kali. Paman King, jangan ceritakan soal pertemuannya dengan kakak sulungnya hari itu. Kalau sampai orang lain tahu, nyawa kakak sulungnya akan terancam. Dia bertanya beberapa kali, apa boleh memberitahu ayah dan ibunya. Aku menggelengkan kepala setiap kali. Dia pun mengerti betapa pentingnya masalah ini. Dan tidak pernah menyinggungnya lagi. Bukannya aku takut sang putri sulung mengetahui identitasnya. Karena sang putri sulung bisa menahannya. Tentu dia sudah menyelidiki 3 generasi leluhurnya dengan jelas. Bahkan ada kemungkinan, justru karena tahu asal-usulnya, sang putri ingin menghinanya seperti ini. Aku takut ayah dan ibunya tidak tahu apa-apa. Lalu dipenuhi duka dan amarah saat mendengar kabar tentang putra mereka. Dan nekat mengakhiri hidup. Dia begitu rela menderita demi menyelamatkan nyawa keluarganya. Itu pastilah salah satu alasannya. Kalau dia tahu keluarganya meninggal karena sedih dan marah atas nasibnya, bagaimana dia bisa menghadapi dirinya sendiri nanti? Kakak mengantarku ke akademi. Aku sekarang sudah bisa menghafal banyak buku. Tulisan di kipas ini juga aku yang menulisnya. Ayah, lihatlah, apakah tulisanku bagus? Saat itu, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang tidak waras. Aku selalu merasa Paman King tidak sakit. Dia hanya saja, dalam beberapa hal, cara berpikirnya sedikit lebih sederhana dari orang lain. Dan lebih kekanak-kanakan. Ayahnya lalu mengamati kipas itu dengan saksama. Sambil melihat, sambil mengangguk-angguk. Janggutnya sudah sangat panjang. Beliau mengelus-elus janggutnya. Tak henti-hentinya memuji putranya yang sudah berhasil. Bisa menulis kaligrafi yang begitu bagus. Sepertinya kakak keduamu dan kakak ketigamu. Seharusnya aku berusaha lebih keras lagi. Aku suka keluarga Xie. Itu juga karena sikap Tuan Xie terhadap anak-anaknya. Dia lebih tegas kepada putra-putranya. Dan lebih lembut kepada putri-putrinya. Tapi sorot matanya selalu penuh dengan kasih sayang yang tulus. Dia tidak pernah sekalipun pilih kasih.
Anak-anak yang dididiknya pun tumbuh menjadi orang yang berlapang dada. Dan tidak pernah menyalahkan ayah mereka. Kakak kedua, kakak ketiga, kalian dengar itu. Kalau kalian tidak berusaha lebih keras, aku akan melampaui kalian. Paman King mengangkat dagunya dengan bangga. Ini semua berkat kakak perempuanmu. Sudah sangat susah payah dia membesarkanmu. Dia bahkan sampai menyekolahkanmu. Kelak, kamu harus selalu ingat semua kebaikan kakakmu itu. Ibunya menyentil pelan dahinya. Kakak perempuanku adalah kakak terbaik di seluruh dunia. Dan aku adalah adik perempuan kesayangannya. Ibu, lihat, ini baju baru yang kakak jahitkan untuk kalian. Pakaian dalamnya semua terbuat dari katun yang halus. Dicuci dulu dengan air, lalu dijemur sampai kering. Setelah itu dilembutkan dengan tangan sampai merata, baru bisa dijahit. Tapi, sekarang aku juga sudah bisa membantu kakak menjahit. King Shu membuka buntalan kainnya dan mengeluarkan pakaian itu. Siang Xiu, yang dulu dijual bersama denganku, sekarang sudah menjadi selir di sebuah keluarga kaya. Aku dengar dia akan mengirim barang ke kampung halamannya. Jadi, aku pun menemuinya. Aku menitipkan pakaian yang selama ini kujahit untuk ayah, ibu, dan adik-adikku. Bersama 30 tail perak untuk dikirimkan pulang. Beberapa hari yang lalu, orang suruhan itu kembali. Dia membawa sepucuk surat untukku. Surat itu ditulis oleh seorang pelayan yang ditemui ayahku di kota. Sejak menerima 2 tail perak dari hasil penjualanku, kakek dan nenekku terus saja ribut minta pisah rumah. Uang 2 tail perak itu akhirnya dibagi rata untuk setiap orang. Ayah dan ibuku hanya dapat bagian 600 keping uang tembaga. Karena rumah itu dibangun oleh kakek dan nenek. Tentu saja mereka tidak mau memberikannya kepada ayah dan ibuku. Dengan berat hati, ayahku membawa ibu dan adik-adikku pindah ke kota kabupaten. Ayahku tenaganya kuat. Jadi dia mengajak adik laki-lakiku bekerja sebagai kuli di sebuah toko gandum. Sementara ibuku, sambil membawa adik perempuanku, bekerja sebagai buruh cuci. Walaupun penghasilan sebulan tidak seberapa, aku tetap menyewa rumah di kota. Sekarang, hidup mereka baik-baik saja. Setelah menerima 30 tael perak yang kukirim pulang, ditambah dengan tabungan mereka selama ini, mereka bisa kembali ke desa untuk membangun rumah. Bahkan bisa mencarikan jodoh untuk adik laki-lakiku. Keluarga Xie membesarkanku seolah memberiku kehidupan kedua. Kalau bukan karena belas kasih tuan dan nyonya yang membebaskanku saat itu. Entah aku masih hidup atau sudah mati sekarang. Bagaimana aku memperlakukan orang tua kandungku? Begitulah seharusnya aku memperlakukan mereka. Semua tata krama ini tidak ada artinya. Keluarga Xie jatuh dalam kesulitan. Kerabat dan teman yang dulu begitu akrab, semuanya menjauh dan menghindar. Tak seorang pun yang muncul. Hanya King Wan yang tulus setia pada keluarga Xie kita. Tuan, jika kita masih bisa bertahan hidup, kelak, biarkan Aner kita menikahinya. Seperti kata pepatah, kesetiaan sejati teruji di saat sulit. Gadis yang begitu setia dan berbudi luhur, di mana lagi kita bisa mencarinya? Nyonya Xie mengelus puncak kepalaku. Saat itu, aku tidak tahu Aner yang mana yang beliau maksud. Tapi aku merasa tidak pantas untuk salah satu dari mereka. Mereka semua adalah tuan muda yang terpelajar. Jika keluarga Xie diampuni, tentu saja mereka harus meniti karir sebagai pejabat. Sudah seharusnya mereka menikahi seorang gadis yang status sosialnya setara untuk dijadikan istri. Bagaimana hamba berani berharap, Nyonya, janganlah seperti ini. Apa yang King Wan lakukan sekarang? Tidak ada apa-apanya dibandingkan kebaikan Tuan dan Nyonya. Kalau bukan karena Tuan dan Nyonya yang membebaskan hamba, entah hamba masih hidup atau sudah mati sekarang. Hamba melakukan semua ini dengan tulus dari hati. Jika para tuan muda di rumah ini bisa keluar dari masalah ini, nantinya mereka pasti akan meniti karir sebagai pejabat. Bagaimana mungkin kelak mereka menikahi seorang istri yang berasal dari kalangan pelayan? Jika Nyonya benar-benar ingin berterima kasih, cukup perlakukan hamba seperti biasa saja. Aku masih dalam posisi berlutut. Kita lihat saja nanti. Kini, aku yang tua ini khawatir kalau aku pensiun, akan menghambatmu. Sudah, jangan dibahas lagi.
Kingshu, tuangkan arak untuk ayah. Belakangan, aku sudah lama melupakan kejadian hari itu. Tapi saat suatu hari hal itu diungkit lagi. Keadaannya sudah sangat berbeda. Bulan kelima adalah bulan beracun. Malam hari, kalau tidak ada urusan penting, orang-orang tidak akan keluar rumah. Aku sudah menutup pintu sejak awal. Membujuk Paman King untuk tidur. Aku mengeluarkan sebuah kotak. Dan menghitung lagi perak dan koin tembaga yang sudah kutabung. Jika keluarga Xie dibebaskan, akan sangat baik kalau Tuan Xie bisa kembali ke jabatan lamanya. Tapi, bagaimana jika tidak bisa? Di mana mereka akan tinggal setelah keluar? Apa yang akan mereka makan setiap hari? Apakah kedua tuan muda itu masih bisa melanjutkan sekolah? Bagaimana nasib tuan muda tertua nanti? Aku bahkan tidak berani memikirkan satupun dari hal-hal itu lagi. Membeli rumah sudah pasti tidak akan sanggup. Hanya bisa menyewa tempat yang sedikit lebih besar. Tapi uang di tanganku bahkan tidak cukup untuk menyewa rumah. Aku harus memikirkan pekerjaan lain. Mengandalkan pendapatan dari kapal ini. Entah sampai kapan aku harus bekerja untuk bisa menyekolahkan kedua tuan muda itu. Aku memeluk kepala dan bersandar di meja, lalu tanpa sadar tertidur. Saat aku terbangun karena terkejut. Dia sudah duduk di hadapanku, entah sejak kapan. Lenganku mati rasa karena tertindih, sekali bergerak, rasanya seperti ribuan semut menusuk-nusuk. Sakit dan gatal. Aku meringis kesakitan, butuh waktu lama sampai akhirnya rasa itu mereda. Dia hanya menatapku dengan tenang. Tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dari tubuhnya tercium aroma arak Realgar. Sepertinya dia minum terlalu banyak. Sudut matanya bahkan memerah. Matanya berkaca-kaca. Pantas saja Tuan Putri Sulung menginginkannya. Benar-benar seperti iblis yang mengisap darah dan tulang manusia. Aku sudah 16 tahun. Usia yang pas untuk menikah, tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Aku belum pernah benar-benar mengenal pria. Dan yang pertama kali kutemui adalah pria luar biasa sepertinya. Wajar jika wajahku memerah dan jantungku berdebar kencang. Sebenarnya, selama bertahun-tahun ini aku sudah menjadi sangat tebal muka. Di atas kapal, ada berbagai macam orang. Ada yang suka menceritakan lelucon jorok. Aku yang awalnya mukaku memerah, akhirnya hanya mendengar tanpa peduli. Tapi menghadapi wajahnya yang begitu tebal, seketika itu menjadi tidak berguna. Tuan muda pertama, ada perlu apa kau datang kemari? Aku tertawa canggung. Masih ada benang keberuntungan. Ikatkan satu untukku. Dia terlihat mabuk, tapi juga tidak mabuk. Aku hanya tahu, jangan berdebat dengan orang mabuk. Tentu saja aku tidak akan mengatakan hal-hal seperti, lihat sudah jam berapa ini. Atau festival perahu naga sudah lama lewat, kata-kata tidak sopan seperti itu. Aku mengambil seutas dari keranjang jahitku. Melihatnya mengulurkan pergelangan tangannya yang putih dan menunggu. Aku pun mengikatkannya untuknya. Dia mengangkat lengannya untuk melihat, lengan bajunya terlalu besar. Sehingga separuh lengannya terlihat. Di lengan yang putih dan berotot itu, terdapat luka-luka yang mengerikan. Aku terkejut dan segera menutup mulutku dengan tangan. Takut aku akan berteriak. Dia melihat reaksiku dan tertawa seolah tidak peduli. Kenapa? Takut, katanya sambil menarik kerah bajunya. Kemeja putihnya tersingkap di pinggangnya. Ternyata tidak ada sejengkal pun kulit mulus di tubuhnya. Awalnya aku hanya menatap dengan mata terbelalak. Melihat berbagai macam luka di tubuhnya yang putih itu. Tiba-tiba aku merasakan sakit yang mengejutkan. Saat itu aku masih muda. Belum mengerti rasa sakit apa yang kualami karena terkejut. Kau tahu apa yang kulakukan setiap hari? Kau tahu apa itu tungau? Setiap hari aku minum obat. Lalu merangkak dan berlutut di bawah wanita itu untuk dihina. Tidak peduli apa yang dia lakukan, aku tidak akan pernah memohon. Jadi apa kalau aku seorang sarjana terbaik? Jadi apa kalau aku seorang sastrawan berbakat? Aku sudah lama kehilangan diriku. Hanyalah sesosok mayat yang bahkan aku sendiri membencinya. Kalau bukan karena dia mungkin benar-benar mabuk. Baru mengungkit kejadian yang kulihat bersama pamanku hari itu. Kalau saja yang melihatnya orang lain, itu tidak akan jadi masalah. Pamannya adalah kerabat terdekatnya.
Sisinya yang begitu hina terlihat oleh paman kandungnya sendiri. Bagaimana ia bisa menghadapinya? Aku membongkar lemari dan kotak untuk mencari obat luka. Lalu menyiapkan sebaskom air hangat. Di tubuhnya ada luka bekas cubitan dan gigitan. Ada juga bekas sabetan cambuk. Beberapa luka bahkan tidak terlihat lagi apa penyebabnya. Aku sampai bergidik ngeri melihatnya. Aku tidak berani membersihkannya dengan terlalu kuat. Takut membuatnya kesakitan. Aku hanya bisa menggigit bibirku dan melakukannya dengan ekstra hati-hati. Tubuhnya tidak serapuh yang terlihat. Mungkin karena menahan sakit. Otot-otot di tubuhnya menegang dengan sangat kencang. Perlahan-lahan, aku justru menjadi tenang dan tidak tergesa-gesa. Aku menceritakan kepadanya tentang perjalananku ke penjara hari ini. Tuan muda pertama ditakdirkan untuk menjadi seorang yang hebat. Karena Tuan sudah melindungi nyawa keluarga. Biarkan aku yang mengurus sisanya. Aku pasti akan merawat mereka semua dengan baik. Di dunia ini, hal yang termudah adalah mati. Seutas tali, sebilah pisau. Bahkan ada yang bisa bunuh diri hanya dengan menggigit lidah. Tapi untuk tetap hidup, justru dibutuhkan keberanian yang jauh lebih besar. Tuan, integritas dan kejujuranmu begitu nyata. Kemurahan hatimu adalah cerminan karaktermu yang mulia. Saat diterpa badai kesulitan, di bawah tekanan yang amat berat. Pilihan yang harus diambil. Itulah yang juga menunjukkan watak sejati. Karena Tuan sudah membuat sebuah pilihan. Mengapa harus menyakiti diri sendiri seperti ini? Orang-orang yang mengenal dan mencintaimu tidak akan pernah meninggalkanmu. Mungkin inilah manfaatnya menjadi orang yang terpelajar. Aku pun bisa merangkai kata-kata yang terdengar pantas dan menenangkan. Dia bersandar di kursi dengan mata terpejam. Seperti sudah tertidur. Luka di bagian perutnya lebih parah dibandingkan yang lain. Pinggangnya begitu ramping. Entah kenapa, aku tiba-tiba teringat perkataan ibu padaku. Laki-laki itu sebaiknya bertubuh kokoh dan kuat. Kalau pinggangnya terlalu ramping, bahkan untuk mengangkat istrinya sendiri pun tidak akan kuat. Masih bicara soal meneruskan garis keturunan dan menafkahi keluarga. Kalau dipikir-pikir sekarang, rasanya agak konyol. Meskipun pinggangnya ramping, tapi kelihatannya ia cukup bertenaga. Sudah diobati, tapi sebenarnya tidak perlu diobati. Lukanya terbuka lagi. Sia-sia saja. Dia pun duduk tegak. Aku membantunya mengenakan pakaian. Kau harus bisa menjaga martabatmu. Bagaimanapun juga, kau harus menjaga martabatmu. Bagaimana caranya aku menjaganya? Keadaanku yang seperti ini sudah merupakan pengorbanan terbesarku. Jika aku harus merendahkan diri dan mengemis belas kasihan seperti yang lain, lebih baik aku mati saja. Seketika aku tidak bisa berkata apa-apa. Benar juga, mengatakannya memang mudah. Tapi betapa sulitnya untuk melakukannya. Bagaimana sebenarnya dulu dia bisa meyakinkan dirinya sendiri untuk menjadi pria simpanan Sang Putri Agung. Dan bagaimana dia menguatkan diri untuk menahannya sampai sekarang. Dia lebih memilih menahan rasa sakit di tubuhnya. Demi menjaga satu-satunya harga diri yang tersisa. Aku lapar. Masih ada sisa makanan kemarin, kan? Tidak apa-apa kalau pulang terlalu malam. Hari ini beliau yang mengizinkannya. Menyuruhku pulang untuk melihat-lihat. Sekarang, di mana lagi aku punya rumah? Hanya ada satu tempat ini untuk dituju. Hari ini, aku pergi ke penjara. Besok juga tidak akan melaut. Di rumah tidak banyak bahan makanan. Hanya di dalam tempayan masih ada 2 ekor cumi-cumi. Aku menangkap seekor, membersihkannya, lalu mengukusnya. Dia mengambil bangku kecil yang biasanya dipakai untuk mengurus tungku. Lalu duduk di ambang pintu dapur, melihatku memasak. Aku memanaskan semangkuk bubur putih yang tersisa di dalam panci tanah liat. Sudah jadi. Lalu dengan cepat aku mengambilkan setengah piring udang mabuk untuknya. Aku juga memotong beberapa iris daging asap untuk dicicipi. Dia tidak pemilih soal makanan. Setiap masakan porsinya tidak terlalu banyak. Dia memakannya sampai bersih tak bersisa. Saat aku mencuci piring, dia berdiri di samping tungku sambil melihatiku. Aku ingin mencari pekerjaan lain. Menunggu sampai Tuan dan Nyonya keluar dari penjara. Kalau tidak bisa menjadi pejabat, aku ingin menyewa halaman yang lebih besar. Kalau kedua putra kita bisa bersekolah.
Saat mereka kembali nanti, tentu mereka harus tetap belajar. Usaha di atas kapal memang bagus, tapi keuntungannya terlalu sedikit. Nanti, untuk bertahan hidup saja mungkin akan sulit. Apalagi memikirkan hal-hal lainnya. Kuceritakan semua rencanaku padanya. Dia menundukkan pandangannya. Wajahnya diselimuti bayangan yang dalam. Apa kamu sudah memikirkannya? Tentu saja sudah kupikirkan. Aku tidak tahu pekerjaan seperti apa yang kamu lakukan. Tapi aku rasa, itu pasti ada hubungannya dengan Putri Agung. Urusan keluarga kerajaan memang membawa kehancuran. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi nanti? Aku hanya berharap kamu bisa lolos dengan selamat. Itu sudah yang terbaik. Aku tidak berani berharap lebih. Dia menyunggingkan bibirnya. Terlihat seperti tersenyum, padahal tidak. Kamu mau mulai usaha apa? Bisnis tahun ini sedang bagus. Selain 30 liang yang kukirimkan untuk ayah dan ibuku. Apa yang perlu ditakutkan dari penjara? Dan untuk biaya sehari-hari. Aku masih punya sisa 60 liang. Dan 57 keping uang tembaga besar. Uang sebanyak ini. Bahkan tidak cukup untuk menyewa toko paling terpencil di Bianjing. Aku belum memutuskan mau melakukan apa. Beberapa hari ini aku tidak akan ke kapal. Aku akan melihat-lihat dulu. Mencari apakah ada usaha lain yang lebih baik. Uang perak itu memang benda yang bagus. Menghasilkan uang dengan uang tentu tidaklah sulit. Tapi menghasilkan uang dengan tenaga manusia, bukan cuma soal mempertaruhkan nyawa. Soal uang. Biar aku yang cari cara. Jangan sekali-kali. Kalau kamu punya uang, pasti sudah kamu bawa pulang dari dulu. Masak aku harus menunggu sampai hari ini. Kamu cukup jaga dirimu baik-baik saja. Kalau aku pikirkan baik-baik, pasti ada jalan. Dia menatapku dengan senyum yang sulit diartikan. Aku bingung melihat tatapannya. Aku sama sekali tidak menatapnya. Tiba-tiba dia mengulurkan jarinya yang putih bersih. Lalu menusuk keningku. Aku hampir saja terjatuh. Aku memegangi keningku yang memerah dan menatapnya dengan kesal. Dia malah tertawa. Bibirnya merah dan giginya putih. Benar-benar tampan luar biasa. Aku mencari Siang Siu untuk meminjam 100 tael perak. Itu adalah seluruh uang simpanannya. Aku berjanji akan mengembalikannya 130 tael dalam waktu setengah tahun. Saat aku menjual ikan, aku berkenalan dengan seorang paman yang bekerja sebagai awak kapal. Istrinya juga bekerja sebagai gadis pengayuh perahu sepertiku. Kapal mereka khusus berlayar ke Laut Timur untuk mengumpulkan mutiara. Lalu diangkut ke ibu kota untuk dijual. Kudengar itu adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Aku pun memohon pada paman itu dan memberinya 2 tael perak. Aku juga mentraktirnya minum arak. Aku menitipkan pamanku kepada Nyonya He. Dengan membawa 100 tael perak lebih. Aku menyamar sebagai seorang gadis yang ingin menumpang pada kerabatnya. Aku pun ikut berlayar ke Laut Timur. Di kapal juga ada banyak penumpang yang membayar untuk menumpang. Ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Kami berbaur di tengah kerumunan dan tidak terlalu mencolok. Perjalanan itu memakan waktu lebih dari 2 bulan. Saat aku kembali, waktu sudah menunjukkan awal bulan ke-8. Musim yang paling panas sudah lewat. Kulitku menghitam karena angin laut. Kingshu bahkan sudah tumbuh lebih tinggi. Setelah semua urusan selesai, selain mengembalikan uang Siang Siu, aku masih memiliki sisa lebih dari 600 tael perak. Berlayar di lautan lepas itu bergantung pada keberuntungan. Jika langit tidak menghendaki, kapal bisa terbalik dan nyawa bisa melayang. Ini bukanlah rencana jangka panjang yang baik. Aku menyewa sebuah ruko di Jalan Timur dengan 3 kamar di halaman belakang. Tempat itu lebih dari cukup untukku dan paman. Di sepanjang jalan ini, banyak yang menjual minuman, sarapan, dan camilan malam. Jadi, menjual pangsit di sini adalah pilihan yang tepat. Ruko itu sebelumnya memang sebuah kedai makanan. Aku hanya perlu membersihkan noda minyak di atas meja dapur. Dan juga yang ada di lantai. Shinshu harus pergi ke sekolah. Dia hanya bisa membantuku setiap hari sepulang sekolah. Aku membereskannya selama 7 atau 8 hari. Lalu aku mengecat seluruh dindingnya dengan kapur putih. Tirai kain di pintu kuganti dengan tirai bambu.
Lalu di depan pintu, di ambang jendela kuletakkan beberapa pot bunga krisan yang sedang mekar-mekarnya. Jika keempat meja ini bisa terisi penuh saat 3 waktu makan, setiap hari aku bisa mendapatkan 3 tahil perak. Beberapa hari sebelum pembukaan, aku masih pusing memikirkan papan nama. Tiba-tiba tuan muda pertama datang di tengah malam. Aku dan dia sudah 3 bulan penuh tidak bertemu. Dia terlihat sama seperti biasanya, tapi juga terasa berbeda. Aku jarang bertemu dengannya. Jadi aku tidak bisa langsung tahu apa yang berbeda darinya. Kau ini seorang gadis, tapi nyalimu besar sekali. Berani-beraninya kau diam-diam ikut melaut. Cuaca di laut itu tidak bisa ditebak. Kau tetap nekat pergi. Kalau kapalnya terbalik, nyawa kecilmu itu sudah lama melayang. Bukankah aku sudah bilang soal uang? Biar aku yang mencarikan jalan. Dia mengerutkan kening. Terlihat sangat kesal dan marah. Mungkin karena melihatnya marah, aku hanya menundukkan kepala agar tidak memancing amarahnya. Kenapa sekarang tidak berani bicara? Lihat dirimu sekarang. Wajahmu sudah jelek dari sananya. Satu-satunya yang lumayan hanyalah kulitmu yang putih. Sekarang lihatlah. Hitam seperti arang. Kalau sudah begini, siapa yang masih mau menikahimu? Kenapa tiba-tiba jadi menyerang fisik begini? Tidak perlu tuan muda khawatirkan. Ayahku sudah mengatur perjodohan masa kecil untukku. Tunggu sampai urusan keluarga beres. Aku akan pulang ke kampung untuk menikah dengannya. Aku menjawab dengan belak-belakan, keluargaku sangat miskin, bahkan untuk makan saja susah. Bagaimana bisa mengatur perjodohan, kalaupun memang ada? Kakek dan nenekku mungkin sudah lama menikahkanku sebagai calon menantu sejak kecil. Aku melihat dengan jelas alisnya berkedut. Kedua matamu yang hitam legam menatapku. Aku pun tak mengelak. Ini masalah harga diri. Baiklah kalau begitu. Karena kita sudah punya ikatan. Terserah kau mau berbuat apa padaku. Asalkan kau menjaga nyawaku ini baik-baik. Dia menjatuhkan selembar kertas. Tanpa berkata apa-apa, dia hendak pergi lagi. Aku panik dan menarik lengan bajunya. Kamu tidak makan. Aku sudah memasak pangsit seafood untukmu. Aku jamin, rasanya enak sekali sampai kau bisa menelan lidahmu sendiri. Aku membujuknya dengan senyum iseng. Dia berdiri terdiam cukup lama. Akhirnya, dengan enggan dia berbalik dan duduk. Dengan wataknya yang seperti itu, bagaimana dia bisa bertahan di kediaman sang putri? Mengingat luka di sekujur tubuhnya. Untuk apa aku sengaja membuatnya marah? Hatinya sudah cukup menderita. Setidaknya di tempat ini, dia seharusnya datang dan pergi dengan gembira. Jangan marah, ya. Lihat, toko kita akan segera buka. Lain kali aku janji tidak akan keluyuran sembarangan lagi. Hanya saja, toko kita belum punya papan nama. Ini kan urusan kita berdua. Masa kamu tidak mau ikut andil? Aku mengambil kuas dan tinta. Lalu mencari selembar kertas. Sudah memikirkan namanya, tanyanya sambil mengangkat kuas dan menoleh padaku. Pangsit seafood. Yang datang ke toko kita kan orang-orang biasa. Dengan begini, namanya jadi sederhana dan mudah diingat. Semua orang akan tahu kalau pangsit kita rasanya surgawi. Dia tersenyum tipis. Dia menyingsingkan lengan baju, mengangkat kuas, dan menuliskannya dengan lancar tanpa jeda. Setelah itu, aku telah melihatnya dalam berbagai keadaan. Hanya malam itu, saat dia menyingsingkan lengan bajunya dan mengangkat kuas. Punggungnya tegak lurus, meninggalkan siluet yang tenang dari samping di bawah cahaya kuning yang temaram. Dia saat itu adalah yang paling tampan. Inilah seharusnya wujud dirinya yang sebenarnya. Seolah memancarkan kekuatan hidup yang tak terbatas dan penuh semangat. Percaya diri dan sempurna. Aku sampai terpesona melihatnya. Ada apa? Dia berbalik dan bertanya padaku. Tampan sekali, aku sampai terpana. Tulisannya bagus, orangnya pun tampan. Sungguh tampan luar biasa. Dia tersenyum kecil. Belakangan baru aku tahu. Tahun itu usianya baru 22 tahun. Dia makan 2 mangkuk pangsit lalu berpamitan. Saat dia hendak pergi, aku mengembalikan uang perak itu kepadanya. Ku bilang, kembalikan saja ke tempat asalnya. Tak peduli hubungan seperti apapun. Jika sudah menyangkut uang,
Perasaan itu tidak akan semurni dulu lagi. Pada akhirnya, dia mengambil kembali uang perak itu. Kalau kau seorang pria, pasti akan jadi orang hebat. Sayangnya, aku ini seorang wanita. Hanya ini yang bisa kulakukan. Bisnis kedai pangsit semakin membaik. Aku tidak bisa menanganinya sendirian. Jadi, aku mempekerjakan Nyonya Hei untuk menjadi juru masak. Di akhir tahun, saat menghitung uang perak, hatiku pun menjadi lebih tenang. Hari berganti hari. Di tahun saat aku berumur 19 tahun, putri sulung kembali ke ibu kota. Kudengar dia akan tinggal untuk sementara waktu. Sepertinya dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Sang putri pergi dan membawanya juga. Sebenarnya, dia tidak sering datang. Dia hanya datang sebulan sekali atau beberapa bulan sekali. Kalaupun datang, itu selalu tengah malam, hanya cukup waktu untuk makan semangkuk. Kami bahkan tidak sempat bicara banyak. Tapi aku selalu menantikannya, memikirkannya. Sering dikatakan bahwa paras menawan bisa menghancurkan negara. Paras menawan juga bisa menghancurkan seseorang. Tapi si tampan itu tidak menyadarinya. Saat bulan ke-12, sang kaisar membuat sebuah nazar. Meskipun aku tidak tahu nazar macam apa yang dibuatnya. Tetapi sang kaisar menganut Taoisme, setiap hari membuat ramuan demi keabadian. Semua orang di dunia tahu akan hal itu. Nazarnya kali ini adalah nazar yang sangat baik. Karena dia akan memberikan amnesti umum kepada seluruh negeri. Kebetulan, keluarga Xie juga ada di antara mereka. Pada tahun itu, dia terserang flu parah. Dia tidak berhasil melewatinya. Begitulah dia pergi begitu saja. Aku pun menyewa sebuah halaman lain. Totalnya ada 6 kamar. Semuanya sudah kubereskan sejak lama. Tahun ini sebenarnya berjalan dengan sangat baik. Hanya saja, dia tidak ada di sini. Kingsu sudah menjadi gadis berumur 14 tahun. Tumbuh menjadi gadis yang semampai dan anggun. Benar-benar seperti sekuntum bunga yang indah. Sifat keras kepalanya sepertinya sudah membaik. Cara bicara dan tindakannya menjadi lebih teratur dan jelas. Hanya saja kadang-kadang dia terlalu serius. Misalnya, saat aku memintanya untuk pindah dan tinggal di rumahku, dia menolak mentah-mentah. Siapapun yang membujuknya, dia tetap tidak mau. Aku ini juga seorang perawan tua. Tapi dia sudah dewasa. Tidak bisa terus-terusan ikut denganku dan memperlihatkan diri di toko setiap hari. Dia terlahir dengan wajah yang begitu cantik. Sebaiknya dia tinggal di rumah untuk melatih perangainya. Dan belajar dari ayah dan ibunya. Tentang cara berbicara dengan kerabat dan hal-hal semacamnya. Nanti kalau kakak laki-lakinya sudah kembali, pasti bisa mencarikannya pernikahan yang baik. Aku tidak punya pilihan selain membawanya pulang untuk tinggal di halaman belakang. Rumah itu akhirnya kuberikan kepada keluarga Nyonya Hei. Aku membiarkan mereka tinggal di sana secara gratis. Selain bisa menjaga toko, juga membantu mereka menghemat uang. Ini benar-benar solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Aku sekarang adalah orang yang bebas. Terus terang saja, aku sudah lama tidak punya hubungan dengan keluarga Xie. Tinggal bersama Kingsu saja sebenarnya tidak apa-apa. Tapi setelah kembali ke rumah ini, aku selalu merasa tidak nyaman. Namun, Tuan dan Nyonya memperlakukanku benar-benar seperti anak perempuan mereka sendiri. Tidak ada bedanya dengan cara mereka memperlakukan Kingsu. Kedua tuan muda juga memperlakukanku dengan sopan dan hormat. Perlahan-lahan, aku pun mulai terbiasa. Aku mulai memanggil mereka paman dan bibi. Mengikuti Kingsu, aku memanggil kedua tuan muda dengan sebutan kakak kedua dan kakak ketiga. Sudah setengah tahun sejak dia pergi. Tak ada sepatah kata pun. Paman menemukan hobi baru. Setiap hari beliau pergi ke sekolah untuk mengajar setengah hari. Sisa waktunya dihabiskan untuk mengajar kedua kakakku di rumah. Beliau adalah seorang terpelajar yang lulus ujian kenegaraan. Paman King, kau tidak perlu pergi ke sekolah lagi. Setiap hari kau hanya perlu mengikuti ibumu belajar di rumah. Sementara Sizi mengerjakan sulaman. Dia juga harus membereskan rumah, berbelanja sayur, dan memasak. Sekarang dia mahir dalam segala hal. Jika aku menyiapkan mahar yang melimpah untuknya, dia bisa mencari jodoh seperti apapun yang diinginkan. Memang akan sulit untuk mendapatkan keluarga kaya dan terpandang.
Tetapi untuk keluarga berada yang biasa, itu tidaklah mustahil. Aku hanya meminta satu hal. Semoga dia bisa menikah dengan pria yang mencintai dan melindunginya. Agar dia bahagia dan tanpa beban seumur hidupnya. Suatu hari, aku pulang larut malam. Saat tiba di rumah, suasananya muram dan tegang. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi. Orang di rumah juga tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Mereka hanya bilang paman pergi ke sekolah pagi tadi. Setelah pulang, beliau mengunci diri di kamar dan tidak keluar lagi. Seharian ini beliau belum makan apapun. Dalam hati, aku mulai mengerti. Beliau pasti sudah tahu tentang masalah kakak tertua. Hal ini cepat atau lambat pasti akan terjadi. Hanya masalah waktu saja. Aku memasak pangsit yang kubawa dari kedai. Aku menyuruh yang lain untuk makan lebih dulu. Lalu aku membawa semangkuk untuk beliau. Sebuah kamar di sisi timur dijadikan ruang belajar. Beliau ada di dalam sana. Aku memanggil beberapa kali, baru beliau menyahut. Aku mendorong pintu dan masuk. Lampu di ruang belajar itu belum dinyalakan. Cahaya bulan yang menembus jendela hanya menerangi siluetnya. Aku meletakkan mangkuk itu di atas meja. Lalu aku mencari pemantik api dan menyalakan lampu. Baru sehari tidak bertemu. Paman terlihat jauh lebih tua. Rambutnya yang sudah memutih kini tampak semakin putih. Punggungnya bungkuk dan bahunya terkulai. Seolah beliau tidak sanggup lagi untuk berdiri tegak. Paman, apa paman sudah dengar soal kakak sulung? Aku meletakkan mangkuk di hadapannya. Lalu kuambilkan sumpit dan memberikannya. Tangannya gemetar hebat sampai tidak bisa memegangnya. Apa paman marah karena dia sudah mencoreng nama baik keluarga? Ataukah paman sedih melihat penderitaannya? Aku yang sudah mencelakakannya, katanya sambil berlinang air mata. Dia lebih mengkhawatirkan anaknya daripada nama baik keluarga. Paman. Karena paman mengkhawatirkannya. Jangan lagi berkata seolah paman telah mencelakakannya. Hatinya sudah cukup menderita. Dia menyembunyikannya dari kalian semua. Karena dia takut suatu saat nanti kalian akan tahu lalu menyalahkan dan membencinya. Atau malah akan menyalahkan diri sendiri dan bersedih. Dia sudah menahan semua penderitaan itu dengan tegar. Kita harus tetap bersikap seperti dulu. Dan juga di masa depan. Kita harus menjalani hidup kita dengan baik. Kita ini keluarga, untuk apa ada perhitungan seperti itu? Kita harus memperlakukannya seperti biasa, tanpa ada yang berbeda. Dengan begitu, dia tidak akan merasa canggung dan tidak nyaman. Aku mengambil sapu tangan dan menyeka air matanya. Tapi dengan reputasi seperti ini, bagaimana dia bisa menikah dan punya anak nanti, paman? Dia adalah pemuda yang sangat baik. Pasti ada gadis yang lebih baik yang menantinya. Paman tidak perlu khawatir. Paman hanya perlu makan yang kenyang. Pulihkan semangat paman. Dan bersiaplah menimang cucu yang gemuk. Pada bulan Juli, aku menyerahkan toko kepada Nyonya Hei dan Bibi. Aku ikut kereta kuda Siang Siu yang mengantar barang untuk pulang ke kampung halaman. Aku meninggalkan rumah pada usia 12 tahun. Sekarang, 7 tahun telah berlalu. Aku tidak tahu apakah aku yang berubah atau kampung halamanku yang berubah. Aku mengirim uang pulang setiap tahun. Keluarga membeli 40 mus sawah. Dan membangun rumah besar beratap genting. Adik perempuanku menikah. Adik laki-lakiku juga sudah menikah. Kakek dan nenek sudah lama meninggal dunia. Ketiga pamanku yang baik itu juga sudah menikah. Model. Hidupku masih berjalan seperti biasa. Pernikahan telah membuatku menjadi begitu asing. Dan aku pun sudah menjadi orang asing bagi keluargaku. Istri yang dinikahi adikku adalah orang yang cerdik. Tapi kecerdikannya sudah keterlaluan. Setiap saat dia selalu bertanya berapa uang bulananku. Berapa harga gaun yang kupakai ini. Aku sudah muak, jadi tak mau banyak bicara dengannya. Aku hanya bisa menahan diri. Baginya, aku ini hanyalah sumber keuntungan. Ayahku sudah hidup seperti tuan besar selama 2 tahun. Tak pernah sekalipun dia bertanya apakah putrinya ini hidup dengan baik atau tidak. Hanya satu kalimat ini saja. Bujuklah Zumu baik-baik. Layani tuan besar dengan baik. Kalau kau berhasil mendapatkan uang perak, ingatlah untuk mengirim lebih banyak untuk keluarga di rumah.
Dia masih harus membiayai cucu laki-lakinya, menabung uang untuk mencarikannya istri. Adik perempuanku, setiap kali bertemu denganku, selalu menangis mengeluhkan kemiskinannya. Ayahku memakai uang untuk menikahkan ketiga pamanku. Tapi untuk adiknya sendiri, bahkan 10 tael perak pun dia tak rela memberikannya. Seolah-olah 10 tael perak itu hanyalah batu di pinggir jalan. Bisa ditemukan di mana saja. Uang perak itu memang benda yang bagus. Tapi ternyata tidak sebagus itu juga. Benda itu terlalu berkilau. Tanpa disadari, kilauannya menyorot hingga jelas semua liku-liku dalam hati manusia. Ibuku sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Tapi tak ada seorang pun yang memberitahuku. Di dalam lemari, tersimpan pemberiannya. 2 pasang sepatu yang dia buatkan untukku. Sepasang di antaranya berwarna merah. Katanya, sepatu itu untuk pernikahanku nanti. Dia juga ingin membuatkanku 1 set jubah merah. Tetapi orang yang menyayangiku pergi begitu cepat. Tak ada yang bisa menjelaskan dengan pasti bagaimana dia meninggal. Entah karena tidak mau atau tidak berani mengatakannya, itu semua sudah tidak penting lagi. Orangnya saja sudah tiada. Menjelaskannya sampai tuntas sekarang pun, apa gunanya? Aku hanya tinggal selama 3 hari. Lalu meninggalkan 10 tael perak. Melihat kekecewaan yang terpancar dari mata mereka, aku pun pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku sudah tak punya rumah lagi. Juga tak ada lagi yang membuatku enggan pergi. Hanya saat aku bersimpuh di depan makam ibuku, aku baru berani menangis. Aku tahu, hanya ibuku yang akan iba melihat semua penderitaan yang telah kulewati. Awal bulan Agustus, aku kembali ke Beijing. Bunga krisan di pekarangan telah mekar. Begitu cemerlang dan indah. Begitu membuka pintu, sudah ada hidangan hangat yang tersedia. Ada seseorang yang menungguku pulang. Bahkan selimutku pun beraroma mentari. Lihatlah, kedatanganku ke dunia ini ternyata tidak sia-sia. Ibu, lihatlah. Ternyata ada yang menyayangiku. Aku hidup dengan sangat baik. Jika ibu benar-benar bisa mengetahuinya, pergilah dengan tenang. Di kehidupan selanjutnya, jadilah seekor burung atau seekor ikan. Asalkan ibu mau. Ibu bisa terbang sejauh manapun yang ibu inginkan. Ibu bisa berenang seluas manapun yang ibu inginkan. Kalaupun ibu harus terlahir kembali sebagai manusia. Dan jika aku bisa menikah dengan pria yang baik, maka lahirlah sebagai anakku. Aku pasti akan memberikan semua yang engkau inginkan. Menyayangimu, mencintaimu. Menjadikanmu anak yang paling bahagia di dunia ini. Musim gugur berlalu, musim dingin pun tiba. Salju lebat turun di Henan. Kudengar tak terhitung ternak dan manusia yang mati kedinginan. Sang kaisar tidak melakukan apa-apa. Bantuan bencana pun menjadi sia-sia. Pendeta tahu, setiap peristiwa pasti ada pemicunya. Pada malam tahun baru, putri sulung memberontak. Alasannya adalah sang kaisar merupakan pemimpin yang tidak becus. Tidak pantas menjadi kaisar. Dia ingin meniru Ratu Wu dan menjadi ratu penguasa.